Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Pratama, nomor NIM 2237000027. Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik. Kali ini saya akan membahas tentang Smart Manufacturing, sebuah solusi menuju industri 4.0. Apa itu Smart Manufacturing? Smart Manufacturing adalah suatu sistem manufaktur yang terintegrasi secara real-time dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses pemanfaatan dan akses data menjadi hal yang dominan dalam sistem ini. Dalam prosesnya, mekanisme produksi tersebut melibatkan berbagai kombinasi teknologi seperti machine learning, big data, cloud computing, predictive analytics, artificial intelligence atau AL, dan juga Internet of Things atau IoT, merupakan alat dalam sistem manufaktur tersebut. Tidak hanya teknologi, sistem tersebut juga berfokus pada rancangan hingga strategi bisnis. Keunggulan Smart Manufacturing. Yang pertama, sistem keamanan terjamin. Teknologi Smart Manufacturing menyematkan sistem all-generation firewall yang dirancang untuk memeriksa, menyaring, dan mencegah terjadinya cyber attack dan mencegah terjadinya ransom pada infrastruktur IT milik industri manufaktur. Yang kedua, maintenance otomatis. Maintenance otomatis atau perawatan mesin dilakukan secara otomatis, di mana mesin-mesin bisa secara otomatis mengumpulkan data dari setiap detail perangkat. Yang ketiga, manajemen inventory dan supply chain. Akan membantu perusahaan untuk melakukan prediksi mulai dari perkiraan stok habis, barang tiba dari distributor, sampai pengiriman barang dari perusahaan. Yang keempat, data cloud mudah diakses. Dengan adanya sistem cloud, perusahaan bisa mengakses data yang ada tanpa perlu datang secara fisik. Jika perusahaan manufaktur sudah dilengkapi dengan IoT, Anda bahkan bisa mengontrol status mesin dan produksi dari jarak jauh. Kelemahan pada Smart Manufacturing. Yang pertama, berkurangnya lapangan pekerjaan. Salah satu kelemahan utama sistem ini adalah berkurangnya lapangan kerja. Sistem manufacturing cerdas mengandalkan mesin dan teknologi untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Yang kedua, termasuk dalam investasi mahal. Penggunaan teknologi memang memberikan banyak keuntungan, seperti menurunkan tingkat kesalahan dan meningkatkan produktivitas, serta efisiensi kerja. Meskipun begitu, tidak semua usaha bisa mengganti tenaga kerja dengan mesin secara langsung. Alasan paling utama adalah karena sistem dan teknologi adalah investasi yang mahal, bukan hanya harus berinvestasi pada mesin dan peralatan saja, Anda juga perlu berinvestasi pada sumber daya manusianya. Yang ketiga, terlalu tergantung pada internet. Umumnya, manfaat smart manufacturing baru terasa secara maksimal jika Anda memiliki koneksi internet yang stabil dan lancar. Sebagian besar teknologi manufacturing cerdas bergantung pada koneksi internet. Tanpa adanya koneksi yang stabil dan lancar, proses produksi justru akan terhambat. Cara menjadi bagian dari smart manufacturing. Yang pertama, mengubah proses dan kemampuan bisnis. Menerapkan teknologi dalam kerja perusahaan tidak serta-merta menjadikan perusahaan sebagai smart factory 4.0. Banyak perusahaan yang salah memahami ini. Perusahaan tersebut menerapkan teknologi dalam proses kerjanya, namun tetap memelihara proses birokrasi dan hierarki yang rumit serta proses bisnis yang lambat. Yang kedua, merombak proses manufaktur. Merombak proses manufaktur bukan sekedar mengganti alat saja, tapi juga strategi bisnis secara keseluruhan, termasuk produk, konsumen, supplier, dan arus distribusi. Untuk melakukan hal ini, perusahaan perlu memulai dari unit bisnis terkecil yang dimiliki. Yang ketiga, mengurangi kos perusahaan. Beberapa perusahaan terjebak pada stigma bahwa semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin besar manfaatnya. Padahal hal ini tidak selalu benar. Konsep smart manufaktur bertujuan untuk mengurangi biaya jangka panjang. Untuk melakukan hal ini, perusahaan bisa melakukan efisiensi aset, mengukur kekurangan dan efektivitas sistem, serta membuang proses yang tidak perlu. Yang keempat,
Mengubah budaya perusahaan. Salah satu tantangan smart manufaktur adalah budaya perusahaan tidak mudah mengubah hal-hal ini, apalagi mengubah budaya sumber daya manusia di dalam perusahaan. Untuk melakukan hal ini, perusahaan dapat mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan kemudahan akses data dan informasi kepada karyawan. Perbedaan smart manufaktur dan smart industri. Yang pertama, smart manufaktur mencakup segala hal yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mencapai industri 4.0, maka dibutuhkan proses transformasi hal-hal pendukung lainnya. Karena itu, pembahasan tentang industri 4.0 pasti berkaitan dengan logistik 4.0, energi 4.0, layanan atau service 4.0, dan masih banyak lagi. Dengan kata lain, smart manufacturing berpusat pada implementasi teknologi dan sistem pada prosesnya. Ada beberapa produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. Yang pertama, smart grid, smart service, smart workplace dan environment, smart mobility and traffic, smart logistics, smart home, smart building and city. Selanjutnya, yang kedua, smart industry. Sedangkan smart industry atau industri 4.0 mencakup hal-hal yang lebih luas lagi, diantaranya cybersecurity, augmented reality, big data, autonomous robot, additive manufacturing, simulation, system integration, cloud computing, Internet of Things. Secara sederhana, manufaktur adalah proses pembuatan produk hingga menjadi barang siap jual. Sedangkan industri memiliki arti yang lebih luas cakupannya. Industri tidak sekedar proses produksi barang, tapi juga ekosistem dan pelayanan terkait, baik secara ekonomi maupun khusus pada sektor spesifik tertentu. Layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. Yang pertama, additive manufacturing. Teknologi ini pastinya sudah lama dan memiliki beberapa subteknologi, baik dari percetakan 3D, direct digital manufacturing, dan sebagainya. Tentu saja teknologi ini sudah dimanfaatkan oleh banyak sektor industri, baik itu retail, manufaktur, seni rupa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, cybersecurity. Teknologi, proses, dan praktik yang sudah dirancang khusus dalam melindungi jaringan, program komputer, serta data dari berbagai serangan. Tentu saja, jika perusahaan sudah memanfaatkan basis digital, maka pentingnya memperhatikan cybersecurity, terutama saat menyimpan, mengambil, dan mengakses data penting. Dalam cybersecurity ada beberapa elemen yang pastinya dibutuhkan, mulai dari dokumen security police, information infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information, and event management. Yang ketiga, IoT, Internet of Things. Konsep komutasi terkait objek yang sehari-hari terhubung dengan internet atau mengidentifikasi dari diri ke perangkat lain secara sederhana, IoT ialah menghubungkan semua objek fisik dalam kehidupan sehari-hari ke internet. Yang keempat, cloud computing. Memiliki fungsi sebagai pusat pengelola data serta aplikasi dengan basis internet. Semua data akan disimpan secara digital dari teknologi yang satu ini. Dengan pemanfaatan ini tentu saja mengurangi resiko kehilangan data saat komputer rusak atau mungkin terkena virus. Yang kelima, sistem integration. Teknologi yang sudah pasti digunakan oleh pabrik pintar. Bukan hanya satu teknologi saja, namun juga banyak teknologi ringkasan proses dalam menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik dalam bentuk aplikasi fisik atau fungsinya. Dalam hal ini, sistem integrasi akan menggabungkan komponen sub-subsistem dalam satu sistem. Perusahaan yang menerapkan smart manufacturing, contohnya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau yang disingkat TMMIN, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Kegiatan di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia selain merakit mobil, membuat alat pencetak bodi mobil, membuat komponen kendaraan, juga sebagai eksportir kendaraan dan part komponen kendaraan. Pabrik Sunter adalah pabrik otomotif pertama yang dimiliki PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang memiliki konsep memadukan teknologi modern dan keahlian sumber daya manusia untuk menjadi
menjadikan pabrik Sunter sebagai tulang punggung dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan menghasilkan keuntungan secara terus-menerus yang menjadikan pabrik Sunter sebagai industri otomotif terbaik di Indonesia. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengimplementasikan Toyota Product System atau TPS. Dalam rangkaian produksinya, metode ini bertujuan meningkatkan efisien dengan mengurangi hal-hal yang tidak perlu. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia memproduksi berlandaskan konsep Build in Quality and Just in Time. Build in Quality yaitu memproduksi barang dengan tingkat presisi yang sempurna agar hasilnya berkualitas tinggi atau zero defect. Just in Time yaitu menggunakan kepuasan konsumen dengan menjaga ketepatan waktu selesai produksi dengan tetap mengedepankan kualitas. Produk yang dihasilkan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia meliputi mobil Kijang Innova, Fortuner, Rush, Yaris, Etios Falco, Vios, Limo, dan mesin komponen disk dan jig. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang berbasis di Indonesia sukses menjadi perusahaan manufaktur otomotif berstandar internasional yang telah mendunia. Kegiatan ekspor tersebut dilakukan selama lebih dari 43 tahun ke lebih dari 72 negara. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.